Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran IPA. Kali ini kita sudah beranjak ke bab 4, yaitu mengenai listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. Pernahkah kalian amati lingkungan sekitar kalian? Apakah sudah ada listrik? Jika ada, digunakan untuk apa sajakah listrik tersebut? Pada sebagian daerah, listrik sudah menjadi penunjang utama kehidupan. Listrik digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, mengisi baterai, telepon genggam, bahkan untuk menanak nasi. Listrik yang mengalir pada kabel atau rangkaian yang digunakan untuk berbagai peralatan elektronik tersebut akan dipelajari lebih lanjut pada pembahasan listrik dinamis. Pada bab ini akan membahas konsep tentang listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari bab ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bagian yang akan dipelajari terdiri atas dua bagian. Yang pertama, konsep listrik statis, dan yang kedua, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas bagian A terlebih dahulu, yaitu mengenai konsep listrik statis. Bagian A ini terdiri atas beberapa bagian lagi, yaitu bagian pertama kita akan membahas muatan listrik, kemudian akan membahas hukum Coulomb, ketiga akan membahas medan listrik, dan yang terakhir kita akan membahas beda potensial dan energi listrik. Yuk kita beranjak pada bagian pertama, yaitu mengenai muatan listrik. Pernahkah kalian menggosokkan sisir pada rambut kalian? Setelah menggosok sisir pada rambut, apakah kalian pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Apa yang akan terjadi pada potongan kertas tersebut? Apakah potongan kertas tersebut tertarik pada sisir? Bagaimana hal ini dapat terjadi? Kamu dapat mengetahui jawabannya pada bagian ini. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif. Muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah Coulomb, disingkat dengan C. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Tabel berikut merupakan deret tribolistrik, yaitu daftar benda-benda dalam deret tertentu. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda deret di bawahnya, benda akan bermuatan positif. Misalnya, ketika bulu kelinci digosokkan kepada gelas, maka gelas akan bermuatan negatif.
Sebaliknya, apabila gelas digosok oleh sutra, maka gelas akan bermuatan positif. Ibu akan mendemonstrasikan mengenai muatan listrik. Bahan-bahan yang diperlukan sedotan, tisu, dan botol air mineral. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, gosok sedotan dengan tisu berulang-ulang dengan satu arah. Kemudian letakkan sedotan di atas botol air minum. Dekatkan tangan dengan sedotan, maka sedotan akan berputar mengikuti arah tangan kita. Ini menandakan bahwa setelah digosok, muatan listrik negatif telah berpindah dari tisu ke sedotan, sehingga sedotan sekarang bermuatan negatif. Bahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Coulomb. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb satuannya Newton, K adalah konstanta elektrostatis dengan nilai tetap sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Q1 dan Q2 merupakan muatan listrik satuannya Coulomb, dan R adalah jarak antar muatan satuannya meter. Perhatikan gambar di samping. Apabila Q1 dan Q2 muatannya sama, baik itu muatan positif ataupun negatif, maka arah F-nya, gaya Coulomb-nya akan menjauh. Sedangkan apabila Q1 dan Q2 berbeda muatan, maka arah F1 dan F2 akan saling mendekat. Materi ketiga yaitu mengenai medan listrik. Medan listrik yaitu daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah. Adapun rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, Q muatan uji, satuannya Coulomb, dan R jarak benda yang bermuatan listrik, satuannya meter. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Apabila dua muatan berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik.
ini ditunjukkan dengan arah garis medan magnet yang keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Apabila muatan yang berdekatan itu sama, baik itu muatan positif maupun muatan negatif, maka akan saling menjauh. Garis gaya magnet keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Selanjutnya yaitu mengenai beda potensial dan energi listrik. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Adapun persamaannya, V sama dengan W per Q, di mana W adalah usaha yang diperlukan atau energi listrik, satuannya Joule, Q jumlah muatan listrik, satuannya Coulomb, dan V adalah beda potensial listrik, satuannya Volt. Berikut adalah contoh tentang penerapan hukum Coulomb. Dua benda bermuatan A dan B masing-masing sebesar 8 mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatisnya sebesar 9 kali 10 pangkat 9, hitung jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B. Yang diketahui dari soal tersebut adalah QA sebesar 8 kali 10 pangkat 6 Coulomb, QB sebesar 6 kali 10 pangkat 6 Coulomb, gaya Coulomb sebesar 270 Newton, dan konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Apa yang ditanyakan yaitu R, jarak antara kedua muatan, dan E, besar kuat medan yang dirasakan. Adapun penyelesaiannya melalui persamaan F sama dengan K kali QA kali QB per R kuadrat. Kemudian kalian masukkan gayanya sebesar 270 Newton, konstantanya sebesar 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya sebesar 8 kali 10 pangkat 6, dan QB-nya 6 kali 10 pangkat 6 per R kuadrat. Pindah ruaskan R kuadrat ke sebelah kiri. Jadi R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 per 270 Newton. R kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan R sama dengan akar dari 16 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sehingga R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi, jarak antara kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Penyelesaian selanjutnya yaitu mengenai besar kuat medan yang dirasakan melalui persamaan E sama dengan F per QA. E sama dengan 270 per 8 kali 10 pangkat min 6.
E sama dengan 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Jadi, besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A sebesar 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami materi pada pertemuan kali ini? Good. Kalau sudah paham, Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya yaitu melakukan percobaan sedotan ajaib seperti yang Ibu demonstrasikan dalam bentuk video, kemudian boleh kalian unggah di media sosial dengan nge-tag Ibu, Osisat Sumi, dan SMP Negeri 1 Sukaresti. Terima kasih untuk perhatian kalian kali ini. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.